Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, ada sedikit cuplikan video nih untuk kalian. Presentasi PPT dari kelompok kami yang berjudul Uji Hipotesis Mata Kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Devi Novitasari. Kelompok 2 yang beranggotakan Sarul Irza Anamsyah dengan NPM 20030121045, Farid Hanafi dengan NPM 20030101020, Denny Panca Ramadan dengan NPM 20030111025, Anggita Aprilananda dengan NPM 20030111011. A. Pengertian uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Kuswadi, 2004. Asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, maka hipotesis tersebut merupakan hipotesis statistik. Pengertian hipotesis menurut para ahli. Menurut Mundi Larso, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenaran yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum. Jadi kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Menurut Karlinger 1973, hipotesis adalah pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Prosedur dasar uji hipotesis. Pengujian hipotesis statistik memiliki prosedur yang harus diikuti tergantung pada hipotesisnya, yang distribusi populasi. Prosedur umum yang harus diikuti tergantung pada hipotesisnya dan distribusi populasi. Prosedur umum yang harus diikuti dapat dibagi dalam beberapa langkah. A. Rumuskan dengan baik hipotesis penelitian agar dapat dihitung statistik sampelnya, seperti rata-rata. Seperti pengujian hipotesis dapat dilakukan terhadap satu populasi untuk pengujian hipotesis rata-rata dua populasi. B. Tentukan derajat kemaknaan A atau kesalahan tipe 1 yang akan digunakan. Penentuan ini harus dilakukan pada perencanaan. C. Tentukan kesalahan tipe 2B. Biasanya penentuan ini dilakukan pada saat menghitung besarnya sampel B. Tentukan derajat kemaknaan A atau kesalahan tipe 1 yang akan digunakan. Penentuan ini harus dilakukan pada saat perencanaan. D. Tentukan kesalahan tipe 2 atau B. Biasanya penentuan ini dilakukan pada saat menghitung besarnya sampel. Uji min Z sama dengan pengujian untuk sampel besar uji. Pengujian hipotesa dapat menggunakan rumus-rumus untuk variabel normal, baku Z atau T, dan sesuai dengan tingkat nyata yang dipilih A, dan jenis pengujian yang dipilih yaitu dua sisi, satu sisi kanan dan satu sisi kiri. Menggunakan Z jika ditanya berdistribusi atau mempunyai fungsi normal data sampel lebih besar dari 30. Dan menggunakan uji T jika data sampel lebih kecil dari 30. Nilai Z dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk pengujian dua sisi, HO diterima jika min Z A per 2 atau Z lebih kecil dari Z A per 2. HO ditolak jika Z lebih besar dari ZA per 2 atau Z lebih kecil dari min ZA per 2. Untuk pengujian sisi kanan, HO diterima jika Z lebih kecil dari ZA per 2. HO ditolak jika Z lebih besar dari ZA per 2. Untuk pengujian sisi kiri, HO diterima jika Z lebih besar dari min ZA per 2. HO ditolak jika Z lebih kecil dari Z min ZA per 2. Pengujian parameter rata-rata HO. Titik 2, mu sama dengan mu 0, di mana sigma 2 tidak diketahui. Nilai Z dihitungkan dengan rumus Z sama dengan untuk pengujian dua sisi.
HO diterima jika min Z alfa garis miring 2 atau Z lebih kecil dari Z alfa garis miring 2. HO ditolak jika Z lebih besar dari Z alfa garis miring 2 atau Z lebih kecil dari min Z alfa garis miring 2. Untuk pengujian sisi kanan, HO diterima jika Z lebih kecil dari Z alfa garis miring 2. Untuk pengujian sisi kiri, HO diterima jika Z lebih dari min Z alfa garis miring 2. HO ditolak jika Z lebih kecil dari min Z alfa garis miring 2. Uji T pengujian untuk sampel kecil. Uji beda 2 min dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T titik uji Z. Dapat digunakan bila standar deviasi populasi mu dalam kurung mu diketahui dan jumlah besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya nilai mu sulit diketahui, sehingga uji beda 2 min biasanya menggunakan uji T dalam kurung T kurang tes. Untuk varian yang sama, bentuk ujinya adalah sebagai berikut. X1 kurang X2. T sama dengan SP dalam kurung 1 garis miring N1 ditambah dalam kurung 1 garis miring N2 dalam kurung N1 dikurang 1 S12 ditambah dalam kurung N2 min 1 S22. SP2 sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. DF ditambah sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Keterangan N1 atau N2 sama dengan jumlah sampel kelompok 1 atau 2. S1 atau S2 sama dengan standar deviasi sampel kelompok 1 dan 2. B. Kegunaan hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Ada 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini. Di antaranya, 1. Hipotesis dapat dikatakan alat kerja teoritis. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti. Sebagai contoh, penyebab dan konsekuensi dari konflik dapat dijelaskan melalui teori konflik. 2. Hipotesis dapat diuji dan ditujukan kemungkinan benar atau tidak benar atau pemalsuan. 3. Hipotesis adalah alat yang hebat untuk memajukan pengetahuan karena para ilmuwan dapat membuat keluar dari dirinya. Artinya hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dalam cara bebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Konsep hipotesis. A. Statistik penelitian. Hipotesis ialah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel yang diperoleh. Penelitian didasarkan pada data populasi atau sampling total. Pengujian hipotesis statistik. Ada 2 perbedaan yang mendasar pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Menurut deskriptif dalam statistik, penelitian berdasarkan pada populasi. Menurut deskriptif dalam penelitian menunjukkan tingkat ekspansi yang berarti menanyakan variabel mandiri. B. 3 bentuk rumusan masalah. B. 3 bentuk rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif ialah dugaan suatu nilai variabel mandiri yang tidak hanya berbanding atau hubungan. Dalam membuat hipotesis statistik, antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif selalu berpasangan. Jika salah satu ditolak, maka yang lain diterima sehingga didapatkan keputusan. Yang kedua, hipotesis komparatif ialah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif
ialah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. C. Taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis berdasarkan pada penaksiran parameter populasi berdasarkan data sampel. Ada dua cara untuk menafsirkan, antara lain poin A, yaitu estimasi dan interval estimasi, di mana poin estimasi ialah suatu taksiran berdasarkan satu nilai data sampel, sedangkan interval estimasi ialah taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval dan data sampel. Oke kawan-kawan, itu tadi cuplikan video presentasi dari kelompok kami. Jika dalam penulisan serta penyampaian materi masih terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.